Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan pagi di hari ini. Tertulis dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Alai anggo au marpakirimon tujahu bado. Naung manabunihun buhina maradopon pinopar nisi Jakob jala halunguton ibala. Saudara-saudara, bagi yang benar-benar percaya atas kuat kuasa Tuhan, selalu ada kerinduan menantikan kekuatan Tuhan dalam hidupnya, menantikan kasih dan karunia-Nya untuk segera memberikan pertolongan atas kehidupannya. Demikianlah Yesaya dalam perikop kita hari ini yang menyuarakan dan mendorong setiap orang untuk menantikan pertolongan Tuhan. Ada tertulis, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Lalu bagaimana sikap manusia ketika menantikan pertolongan Tuhan? Bukankah sering kali manusia berdiam diri, tak berbuat apa-apa? Apa yang harus dilakukan oleh orang beriman ketika mereka menantikan pertolongan Tuhan? Yesaya 56 ayat 1. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Kata menanti bukanlah berdiam diri, tak berbuat apa-apa, namun justru aktif, mengusahakan apa yang baik dalam hidupnya, sehingga ketika pertolongan itu datang, kita siap menerima pertolongan itu. Sama dengan kejadian Yesus menyembuhkan orang sakit di Genesaret. Jika kita baca Matius pasal 14 ayat 35 sampai ayat yang ke-36. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kesembuhan mereka bukan karena mereka berdiam saja, namun mereka tahu Yesus datang ke kota mereka. Orang sakit dibawa kepada Yesus dan mereka percaya dan menjamah jubahnya dan disembuhkan. Saudara-saudara, salah satu nasihat Yesaya untuk menantikan Tuhan dinyatakan bersamaan dengan pernyataan mengenai janji Allah yang akan datang memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menyembah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 29 dan 31.
Kasih karunia Allah di dalam hidup orang percaya diberikan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Nasihat Yesaya lainnya mengenai menantikan Tuhan dinyatakan ketika Israel sedang memberontak melawan Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangan kanannya menguasai aku, dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Yesaya 8 ayat 11. Tuhan mendorong Yesaya untuk berdiri melawan pemberontakan bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel mengancam dia, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Yesaya 8 ayat 12 sampai 13. Kesaksian Yesaya ini menunjukkan keteguhan hatinya untuk Tuhan. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Saudara-saudaraku, persoalan-persoalan hidup sering membuahkan perasaan tidak mampu lagi untuk menghadapinya. Satu demi satu dan silih berganti, persoalan itu selalu muncul. Kenyataan hidup seperti ini membuat kita merasa seperti sendirian, dan rasanya seperti mau mati saja. Itu lebih baik. Kita bertanya-tanya dengan berkata, kenapa hidupku seperti ini beratnya? Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya menjadi kehilangan pengharapan, yang akhirnya membuat iman percaya kita menjadi lemah. Apalagi jika setelah sekian lama kita berdua, namun belum terlihat pertolongan Tuhan datang. Namun saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, janganlah kita menjadi mudah putus asa dan cepat kehilangan pengharapan. Sebab di dalam keadaan apapun, jika memandang kepada Tuhan dan berharap kepadanya, Dia akan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Kita juga harus mengarahkan pandangan kita ke depan, sambil menguatkan iman kita dalam penantian Tuhan dalam rencananya untuk mendirikan kerajaannya yang kekal. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mereka yang menaruh pengharapan mereka di dalam Tuhan selama menempuh hidup di dunia ini akan mengalami sukacita yang kekal saat Allah menggenapi kesempurnaan keselamatan bagi umatnya untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur di saat Tuhan menyertai kehidupan kami sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberikan sukacita untuk kami saat ini dalam menjalani hari ini, dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Kami berharap kepada pertolongan Tuhan. Kami ingin menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Jika Tuhan berkehendak,
Maka apa yang kami pergumulkan, apa yang kami hadapi di dalam persoalan-persoalan kehidupan kami, Tuhan akan menolong kami di saat yang tepat waktu. Kami hanya bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber pertolongan, kasih karunia Tuhan, kuat kuasa Tuhan akan menolong kami dalam setiap pergumulan, setiap persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Ajar juga kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami hingga pada saat ini, supaya kami tidak bersungut-sungut, tapi kami memuji, memuliakan serta memberi ucapan syukur kepada Tuhan atas segala karunia dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berkati kami semuanya yang disapa oleh firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu akan kami imani dalam kehidupan kami. Kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.